Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemerhati channel Muslim Notes yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Sayyidul Ayyam, di hari Jumat tanggal 24 Sya'ban tahun 1441 Hijriyah. Alhamdulillah, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang besar, nikmat yang agung, nikmat yang dengannya kita insyaallah berada di atas jalan kemuliaan untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan kepada kita karunia-Nya yang besar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Tentunya ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang masih memberikan kita limpahan karunia, terutama di masa seperti ini. Kita yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat wal afiat, hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengindahkan apa yang pemerintah himbau kepada kita untuk bisa mengikuti arahan-arahan dari pemerintah, dari para medis, dari para ulama terkait dengan menghindari perkumpulan-perkumpulan dengan skala besar. Tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat krisis penanganan COVID-19 ini agar kita bisa menyambut bulan Ramadan dengan keadaan yang lebih baik, dikarenakan alhamdulillah insyaallah taala kurang dari sepekan kita akan berjumpa dengan bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa kembali bersua dengan bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan Ramadan. Kemudian salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk di dalamnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemerhati channel Muslim Note. Insyaallah pada kesempatan yang baik ini kita akan sedikit mengingatkan dan saling menasihati terkait dengan kebaikan, tentang posisi kita dari cintanya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap insan
diberikan fitrah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai orang yang berbuat baik kepadanya. Dan ia pun mencintai orang-orang yang memiliki akhlak yang baik dari manusia yang ia kenal, yang ia jumpai. Ia pun mencintai orang-orang saleh, dan sungguh cinta yang paling indah untuk dilihat, indah untuk dirasakan adalah ketika seseorang mencintai keluarganya, mencintai pasangan hidupnya yang halal, mencintai anak-anaknya, yang mana ini merupakan fitrah dari manusia. Dan ada derajat cinta yang lebih tinggi daripada itu ketika seseorang mencintai kedua orang tuanya hingga akhirnya dia berusaha untuk berada dalam khidmatnya demi mendapatkan ridha dari kedua orang tuanya. Dan mungkin di antara kita ada yang berpikiran bahwa cinta yang paling tinggi setelah itu yaitu ketika seseorang mencintai Rabbnya, mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun bukanlah demikian, dikarenakan ada derajat cinta yang lebih tinggi daripada seseorang mencintai Rabbul Alamin, mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang tersebut. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya kita bertanya-tanya, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencintai kita? Apakah kita berada di posisi sebagai hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Dikarenakan ketika kita berbicara tadi, pastilah kita berkeyakinan bahwa ini merupakan derajat yang paling tinggi dari istilah cinta. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika seseorang berada di satu istilah tadi, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencintainya? Dikarenakan hal ini berdampak pada suatu hal yang amat diidam-idamkan oleh kita semua, yaitu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari api neraka serta dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam surga. Sebagaimana suatu hari sekumpulan sahabat berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ketika itu saat mereka berada di sebuah jalan, mereka mendapati seorang anak kecil yang mana terdengar jauh di kejauhan ibundanya berteriak, "Ibni, ibni, anakku, anakku." Khawatir anaknya tersebut mungkin tidak terlihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, khawatir terinjak, khawatir kesenggol, hingga akhirnya berlari. Ibunya tersebut kemudian memeluk anaknya, seraya tadi berkata, "Ibni, ibni." Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala an, yang mana ia berkata, faqalal qaum, kemudian para sahabat seraya menuturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma kanat hadhihi litulqa ibnaha finnar." Ibu ini yang amat mencintai anaknya, bahkan khawatir kesenggol saja sudah langsung bergegas mengambil anaknya, tidak akan mungkin mencampakkan anaknya tersebut, membiarkan anaknya tersebut tersengat oleh api. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La, pasti tidak mungkin. Wala yulqillahu habibahu finnar." Pun demikian, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin mencampakkan kekasihnya
ke dalam neraka. Hadis riwayat Ahmad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu poin yang amat penting dari nilai cinta Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, yaitu hal yang amat kita cita-citakan, hal yang amat kita damba-dambakan, yaitu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin mencampakkan kekasihnya ke dalam neraka. Hingga akhirnya ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihatlah kita sekarang ya mencoba untuk mengambil permisalan terkait dengan orang-orang yang bekerja di satu instansi, di satu perusahaan, di satu tempat kerja. Mereka akan berusaha sekuat tenaga dengan gigihnya, bekerja dengan baik, ya, demi apa? Demi mendapatkan cinta dari siapa? Dari pemimpin mereka, dari direkturnya, dari yang punya perusahaan. Gunanya untuk apa? Agar dinaikkan pangkatnya, agar derajat ya orang-orang yang bekerja tersebut bisa naik pangkat. Ya. Pertanyaannya sekarang, apakah ada di antara kita yang berusaha untuk mengintrospeksi diri kita? Apakah Allah Subhanahu wa taala telah mencintai kita? Apakah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita mencintainya, ia pun mencintai kita? Karena tidak mungkin seorang muslim mengatakan naudzubillah tidak mencintai Allah, tidak mungkin. Pasti semuanya akan berkata dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah Allah Subhanahu wa taala mencintai dirinya? Karena naudzubillah, ya, bisa jadi ada seseorang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala namun Allah Subhanahu wa taala tidak mencintainya. Naudzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut. Hingga akhirnya ma'asyiral muslimin wal muslimat, hendaknya kita introspeksi kepada diri kita. Ya, nahris, ya, berusaha dengan sekuat tenaga untuk bertanya kepada posisi kita sekarang, apakah Allah Subhanahu wa taala telah mencintai kita? Hal itu bisa kita dapatkan jawabannya dari tanda-tanda yang telah Allah Subhanahu wa taala kabarkan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sampaikan kepada kita tentang tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Hingga akhirnya insyaallah pada kesempatan yang baik ini kita akan menyebutkan dengan ringkas beberapa tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, hingga akhirnya memudahkan kita untuk bisa menilai diri kita sekarang, apakah kita berada di jalur tersebut, di jalur cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba ataukah tidak. Ketika kita mendapati kita berada di jalur tersebut, mintalah istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala di atasnya. Namun ketika ada keraguan, kita jauh dari jalur yang tadi, maka hendaklah kita bergegas untuk memperbaiki hidup kita. Jangan sampai kita berada di luar jalur cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba adalah dengan memberikan taufik kepada hambanya berada di jalur Islam, berada di jalur keagamaan, berada di jalur seseorang ya melakukan hal-hal yang bermanfaat dalam artian ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan seseorang dengan memberikan taufik untuk berada di jalur Islam, di jalur keimanan, maka itu merupakan bukti Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Sebagaimana dituturkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, yang dinukil oleh Al-Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Beliau berkata, "Innallaha ta'ala qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membagi di antara kalian akhlak kalian.
Ya. Jadi ya, kama qassama bainakum arzaqakum, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membagi di antara kalian rizki-rizki kalian. Allah Subhanahu wa taala ya Ar-Razzaq, Maha memberi rizki, menentukan kepada setiap insan rizkinya masing-masing. Ini pula yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dari akhlak manusia. Ada yang Allah Subhanahu wa taala peruntukkan baginya akhlak yang baik, maka bersyukur. Ada yang Allah Subhanahu wa taala peruntukkan baginya naudzubillah akhlak yang kurang baik, maka hendaknya dia berusaha memperbaiki akhlaknya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniai akhlak yang baik. Wa innallaha ta'ala yu'til mala man ahabba wa man la yuhib. Dilanjutkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan harta bagi yang ia cintai maupun yang tidak ia cintai. Wala yu'til imana illa man yuhib. Akan tetapi dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keimanan kecuali kepada siapa yang ia cintai. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penuturan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an memberikan kita sebuah pengertian bahwa tanda cinta Allah Subhanahu wa taala bukan dari banyaknya harta yang diperoleh oleh seseorang. Lihatlah orang-orang kafir, orang-orang mulhid, orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang ingkar kepada ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Mereka sebagian di antara mereka diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bermiliar-miliar. Tapi bukan itu tanda kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang. Karena Allah Subhanahu wa taala, makna dari asma'nya Ar-Rahman, ya, kasihnya Allah Subhanahu wa taala tidak pilih kasih, menyeluruh kepada seluruh manusia yang ia ciptakan, baik itu muslim maupun kafir. Tapi apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dari keimanan seseorang hanya diperuntukkan bagi orang yang ia cintai, sebagaimana yang dituturkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud tadi, wala yu'til imana illa man yuhib. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan keimanan, ya, memberikan taufik untuk menjadi orang yang beriman kecuali kepada orang yang ia cintai. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ya, kita harus thiqah, percaya diri, ya, terkait dengan tanda yang pertama ini. Alhamdulillah kita berada di atas jalur keimanan, berarti ada isyarat Allah Subhanahu wa taala telah mencintai kita. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanda yang kedua, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seorang mukmin yang dibentengi oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah dunia dan syahwat-syahwat duniawi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang bahagia, orang yang senang, ya, orang yang berada di jalur kemuliaan, yaitu adalah mereka yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah dunia. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha azza wa jal", sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, "yahmi abdahul mu'min", membentengi hambanya yang beriman, "minad dunya", dari fitnah dunia. Wa huwa yuhibbuhu kama tahmuna maridakumut ta'ama wasyarab. Itu dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mencintainya sebagaimana kalian membentengi, melindungi orang yang sakit di antara kalian dari makanan dan minuman, takhafuna alaih, karena khawatir, takut, ya, berakibat buruk kepada orang yang sakit di antara kalian. Maksudnya bagaimana? Hadis ini hadis riwayat Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang yang sakit di antara kita, misalkan demam. Dilarang baginya untuk meminum minuman
yang memiliki kadar es, ya. Padahal minuman yang ada esnya itu enak, ya. Tapi kita melarang orang yang sakit demam di antara kita untuk minum es, padahal es itu enak, misalkan, ya, atau makanan yang memperburuk keadaan seseorang yang sedang demam dilarang sementara waktu, ya. Pun demikian syahwat dunia, ya, Allah Subhanahu wa taala membentengi hamba yang ia cintai dari fitnah dunia yang melalaikan, ya. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, idza ahabballahu 'abdan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, hamahud dunya kama yadhallu ahadukum yahmi saqimahumul ma, yahmi saqimahul ma. Melindungi hamba tersebut dari fitnah dunia sebagaimana kalian menjaga, mencegah orang yang sakit di antara kalian dari air. Misalkan ada seseorang di antara kita, ya, terkena sabetan pisau, ya. Maka di daerah yang terkena sabetan pisau tersebut, ya, dilarang untuk kemasukan air, misalkan sabetannya di kepala, ya, bisa mematikan itu, ya. Pun demikian Allah Subhanahu wa taala akan melindungi orang-orang yang ia cintai dari hamba-hambanya dari fitnah-fitnah dunia, ya. Mungkin terlihat, ya, mewah, terlihat indah, tapi ketika melalaikan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengindahkan orang-orang yang ia cintai untuk terjerat dengan fitnah dunia, makanya Allah Subhanahu wa taala melindungi mereka untuk terjerumus kepada fitnah dunia. Hal ini ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bukan berarti, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai atau ketika ia mencintai hambanya menjadikannya sebagai orang yang fakir, dan ketika tidak mencintai hambanya menjadikannya sebagai orang yang kaya. Bukan ini maksudnya, ya. Yang dimaksudkan adalah, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala melindungi hambanya yang ia cintai dari apa? Ta'alluq, keterkaitan kepada dunia. Tidak peduli apakah dia, ya, mendapatkan harta yang sedikit ataukah yang banyak. Yang jadi barometer adalah bagaimana posisi dunia, ya, bagi orang tersebut. Maka simaklah penuturan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika bersabda terkait dengan pertanyaan seorang sahabat, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin, tunjukkanlah kepadaku kepada satu amalan, idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas, yang ketika aku mengerjakan amalan tersebut maka aku dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Izhad fid dunya yuhibbukallah." Berzuhudlah, ya, apa yang ada di dunia ini, yuhibbukallah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintaimu. Wazhad fima 'indan nas yuhibbukan nas. Dan zuhudlah kepada apa yang ada di tangan manusia, maka manusia akan mencintaimu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maksudnya apa di sini ma'asyiral muslimin wal muslimat? Az-zuhud. Zuhud itu adalah ketika kita menjadikan dunia hanya sebatas di tangan kita, bukan berada di hati kita. Ketika hilang dari kita, ya, perhiasan dunia, kita tidak berpengaruh, ya, tidak ada perasaan menyesal karena itu hanyalah sebatas duniawi saja, ya. Namun ketika seseorang hilang darinya sekalipun sedikit dari perkara dunia, membuat, ya, hidupnya galau, membuat harinya gelap, nah ini yang jadi masalah, ya. Berarti telah masuk ke dalam relung hatinya fitnah dunia. Maka ini yang dikhawatirkan, dan Allah Subhanahu wa taala menjaga hamba yang ia cintai dari fitnah dunia ini, menjadikan dunia hanya sebatas di tangannya saja, bukan masuk ke dalam hatinya. Maka perkaranya bukan masalah, ya, derajat. Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai seorang hamba akhirnya menjadikan dia fakir, ketika dia membencinya
maka menjadikan dia kaya. Bukan itu masalahnya. Yang jadi permasalahan adalah ketika dunia sebatas di tangan kita ataukah di hati kita, ya. Karena tidak sedikit ada orang fakir, ya, orang yang tidak memiliki apa-apa, namun dunia sudah masuk ke dalam hatinya. Hilang darinya perkara yang sedikit seakan-akan tidak berarti lagi hidupnya. Kebalikannya ada orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keluasan harta, ya, tapi dunia tidak masuk ke dalam hatinya. Dia tidak peduli dengan apa yang hilang dari hartanya. Nah, ini yang dimaksud dengan apa? Dengan zuhud. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai hamba, dia akan menjaga hamba tersebut dari fitnah dunia. Baik. Kemudian yang ketiga, menjadi tanda Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan, memberikan taufik kepada seorang hamba untuk apa? Untuk menjadi pribadi yang lemah lembut, menjadi pribadi yang santun, bukan pribadi yang arogan, bukan pribadi yang penuh dengan amarah. Hal ini, ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba ahla baitin adkhala alaihimur rifqa." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai, ya, keluarga suatu rumah, ya, adkhala alaihimur rifq, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengaruniakan kepada keluarga tersebut, ya, kelembutan. Hadis riwayat Ibn Abi Dunya. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai lemah lembut dalam segala bentuk perkara. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemerhati channel Muslim Notes yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melihat seseorang dengan pribadi yang santun, pribadi yang ramah, pribadi yang lemah lembut, ya, maka ini merupakan tanda, ya, isyarat bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintainya, ya. Dan ketika kita melihat orang yang penuh dengan amarah, ya, sedikit-sedikit marah, ya, sedikit-sedikit tersinggung, ya, bahkan tidak lemah lembut kepada keluarganya. Na'udzubillah, mungkin ada seorang laki-laki, ya, yang bukan atau yang tidak memiliki akhlak yang baik, ya, mungkin dia dalam rumah tangganya kerjaannya marah-marah terus kepada istrinya, ya, memarahi anak-anaknya, ya, bahkan mungkin merendahkan derajat istri dan anak-anaknya di hadapan orang lain. Ini merupakan, ya, salah satu isyarat bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang tersebut, ya. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai kelembutan, mencintai lemah lembut, mencintai kesantunan dalam setiap perkara. Hal ini bukan berarti menafikan ketegasan. Kita perlu tegas, ya, tapi dengan apa? Dengan cara yang santun, bukan dengan marah-marah, bukan dengan arogansi. Ya, ini semua, ya, merupakan hal yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk menjadi pribadi yang santun, bersyukurlah dia kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu merupakan salah satu tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Kemudian selanjutnya yang keempat, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan dari tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya adalah apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepadanya, baik dari sisi agamanya maupun dari sisi duniawinya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala an, beliau sallallahu alaihi wasallam menuturkan, inna 'idzamal jazaa ma'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya sebuah balasan, besarnya sebuah pahala selaras dengan besarnya cobaan yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada seorang hamba. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
ketika ia mencintai suatu kaum, maka ia akan menguji mereka. Faman radiya falahu ridha, maka barang siapa yang ridho kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala dari ujian cobaan tersebut, maka bagi mereka ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa man sakhita falahu sukhط, dan sekiranya seseorang murka, tidak ridho, tidak terima kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala sementara waktu ujikan kepada mereka, maka baginya atau bagi mereka kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita, menguji saya, menguji Anda, ya, hendaknya kita mengingat hadis ini. Ya, ujian itu bermacam-macam. Bisa berupa dengan kesehatan, bisa dengan sakit. Ya, kesehatan yang kita punya sekarang merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita gunakan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita maksimalkan kesehatan ini ya dengan memperbaiki kualitas ibadah kita? Pun demikian, ada seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit. Apakah dia bisa bersabar, ihtisab, mengharapkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dengan sakit yang sedang dideritanya, ataukah justru dia malah mencela takdir, ya, tidak terima dengan sakit yang Allah Subhanahu wa taala sementara waktu timpakan kepadanya? Maka ujian ini bisa berupa dengan kesehatan, bisa dengan kesakitan, bisa juga dengan waktu luang, bisa juga dengan kesibukan, ya. Maka seluruh apa yang terjadi di hadapan kita, apa yang terjadi dalam hidup kita, ini merupakan seluruhnya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita memposisikan diri kita. Di saat kita mendapatkan kesenangan, hendaknya kita bersyukur. Ketika kita mendapatkan hal yang membuat kita berduka, maka hendaknya kita bersabar. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingatlah kita kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala nabluwannakum, dan pasti kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan menguji kalian bisyai'in minal khauf, dengan suatu dari apa? Dari ketakutan, wal ju', dan dari kelaparan, wa naqsim minal amwal, dan dari berkurangnya harta, was samarat, wa naqsim minal amwali wal anfus, dari berkurangnya harta atau bahkan berkurangnya jiwa, ya. Di antara kita ditinggal wafat oleh orang tuanya misalkan, oleh anaknya, oleh kerabatnya, oleh orang yang ia cintai. Ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Was samarat, dan juga mungkin di antara kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keringnya musim panen, ya, yang harusnya panen misalkan buah-buahan tapi terkena hama, akhirnya gagal panen, ya. Wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kata Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang sabar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Muhammad ayat 31, wala nabluwannakum, dan pasti akan kami uji kata Allah Subhanahu wa taala kalian semua, hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin, hingga kami kata Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa di antara kalian memang orang-orang yang mujahid, ya, orang-orang yang memang bersungguh-sungguh, orang-orang yang benar-benar bersabar, ya, hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin, sampai kami kata Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa yang mujahid, siapa orang yang bersungguh-sungguh, siapa orang-orang yang ya bersabar, ya, di antara kalian dari orang-orang yang tidak mendapatkan perangai-perangai seperti ini. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukanlah ujian dari Allah Subhanahu wa taala akhir dari segalanya. Namun ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, cobaan, musibah yang tadi sudah kita sebutkan, ujian bukan hanya berupa dengan kesempitan, kadang dengan kelapangan, ya. Itu merupakan, ya, waktu di mana Allah Subhanahu wa taala memilih, ya, mengetahui siapa hamba yang ia cintai dan siapa hamba yang tidak ia cintai. Ingatlah Qarun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bukan dengan kesempitan, tapi dengan kekayaan, ya. Bahkan ketika dimintai zakat oleh petugas zakat yang diutus oleh Nabi Musa kepadanya, dia dengan congkak berkata apa?
innama utituhu ala ilmin indi. Kekayaan yang aku dapatkan itu aku dapatkan karena ilmu yang aku miliki. Maka Allah Subhanahu wa taala menenggelamkannya, membinasakannya dengan harta-hartanya di bawah tanah, ya. Maka masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingatlah, ya, ingatlah tentang apa yang kita bahas ini, poin yang keempat ini, hingga akhirnya ketika kita mendapati saudara kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah musibah, jangan sampai kita mengatakan, wah, sebenarnya orang ini nggak pantas dapat musibah. Jangan, ya. Bisa jadi musibah yang menimpanya itu adalah cara Allah Subhanahu wa taala meningkatkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Derajat cinta Allah Subhanahu wa taala kepadanya dengan menimpakan sementara waktu musibah kepadanya. Ingatlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rajul, sesungguhnya seseorang, la yakuna lahu 'indallahil manzilah, ya, orang tersebut memiliki derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, fama yablughuhu bi'amal, yang mana derajat tersebut tidak dia dapatkan dengan amalan yang dia lakukan. Jadi dia memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah bukan karena, ya, sholatnya, bukan karena zakat yang dia keluarkan, bukan karena puasa yang dia tunaikan, bukan karena dia berangkat haji, bukan karena amalan yang dia lakukan, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi karena apa? Fama yazalu yabtali, maka Allah Subhanahu Wa Taala masih senantiasa mengujinya, bima yakrah, dengan apa yang dia benci. Diuji dengan penyakit, diuji dengan kesempitan harta, diuji dengan mungkin anak-anaknya, ya, yang mungkin jauh dari ketaatan kepadanya, diuji dengan hal-hal yang dia benci, hatta yablughahu iya, yang mana dengan hal tersebut dia mencapai derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti dengan kesabaran yang dia pupuk ketika dia mendapatkan cobaan-cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Maka masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, simaklah juga, ya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an, siapa di antara manusia yang paling dahsyat cobaannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-anbiya tsummal amsal fal amsal, orang yang paling dahsyat cobaannya adalah para nabi, ya. Maka kita yang mendapatkan cobaan tidak ada apa-apanya dibanding cobaannya para nabi. Tsummal amsal fal amsal, kemudian yang semisalnya dan semisalnya. Di antara kita mungkin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit. Coba kabarkan kepadanya tentang Nabi Daud alaihi salam. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala 20 tahun dengan penderitaan menahan sakitnya. Bukan hanya itu, Nabi Daud alaihi salam punya 11 anak, seluruhnya meninggal, ya. Diuji dengan apa? Meninggalnya anak-anaknya. Maka ketika seseorang berkeluh kesah dengan cobaan yang dia derita, hendaknya dia membaca kisah-kisah para nabi, ya, bahwa mereka adalah orang-orang yang jauh lebih berat cobaannya dibanding kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala keturunan, 3 anak laki-laki, 4 anak perempuan. Anak laki-lakinya meninggal di waktu masih kecil. Ini cobaan yang luar biasa, ya. Bagaimana kehilangan buah hati, ya, yang masih usia kecil, usia balita misalkan, ya. Maka nasihatkanlah kepada orang-orang, ya, kepada mereka orang tua yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diambil buah hatinya dengan kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan buah hatinya yang diambil ketika usianya masih belia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bagaimana mendakwahkan Islam, ujiannya luar biasa, ya. Datang ke Taif untuk mendakwahkan kepada paman-pamannya dari nasab ibunya, bukan mendapatkan sambutan yang hangat, tapi apa? Dilempari oleh batu, dihinakan oleh anak-anak kecil dan orang-orang gila, ya. Hingga akhirnya lari keluar Taif bersama sahabat Zaid bin Harithah, ya, sampai berdarah kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Maka para nabi adalah orang-orang yang paling besar cobaannya yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayubtala ar-rajul ala hasabi dinihi, kata Rasulullah SAW. Maka seseorang itu akan diberikan cobaan
sesuai dengan kadar ya keimanan yang ada dalam hatinya. Fa in kana dinuhu solban, ketika orang tersebut ya kadar keimanan, kadar agamanya ya itu kuat, ya orang ini adalah orang yang kuat dalam keagamaan, ya keimanannya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, ishtadda bala'u, pasti cobaannya akan apa? Akan berat. Ya, wa in kana fi dinihi riqqah, sekiranya keimanannya itu biasa-biasa saja. Ya, karena keimanan itu ada yang keimanan itu bertambah dan berkurang. Ya, ada keimanan seseorang itu tinggi, ya, powerful, ada yang biasa-biasa aja, ya. Maka di sini kata Rasulullah, wa in kana fi dinihi riqqah, ya ketika ya agamanya itu lemah, maksudnya apa? Maksudnya kadar keimanannya tidak begitu kuat. Ubtuliya ala hasabi dinihi, maka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tergantung kadar keimanannya. Maka ketika kita mendapatkan ujian yang biasa-biasa saja, berarti itu kadar keimanan kita, ya. Ketika kita mendapatkan ujian yang berat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan itu yang kita harapkan, tapi ketika kita mendapatkan hal tersebut, ya, maka ya ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menguji seseorang kecuali ya dengan kadar keimanan yang ada pada hatinya. Ketika keimanannya kuat, maka ujiannya akan semakin kuat. Ketika keimanannya lemah, maka ujiannya tergantung dengan kadar keimanannya tersebut. Fama yabrahul bala'u bil 'abdi hatta yatrukahu yamshi 'alal ard ma 'alaihi khati'ah. Maka Allah Subhanahu wa taala terus-menerus ya memberikan cobaan kepada hamba yang ia cintai hingga akhirnya orang tersebut apa? Tidak memiliki dosa. Dia berjalan di atas muka bumi ini tanpa dosa. Kenapa? Karena dosanya gugur dengan kesabaran dia kepada ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepadanya. Hadis riwayat Tirmidzi, hingga akhirnya seorang yang soleh, ya, dan para ulama berselisih apakah dia seorang nabi ataukah bukan, yaitu siapa? Luqmanul Hakim, ya, pernah berkata kepada anaknya, dan perkataan ini tidak dikutip dalam Al-Quran, ya, tapi merupakan riwayat yang dicantumkan oleh penulis kitab Faidul Qadir, ya, ketika menyebutkan salah satu nasihat Luqman kepada anaknya yang tidak dikutip dalam Al-Quran apa? Ya bunai, wahai anakku, innadz dzahaba wal fiddah yukhtabarani bin nar. Sesungguhnya emas dan perak itu apa? Diuji dengan apa? Dengan api. Ya, pengujian untuk perak dan emas itu dengan api. Ya, karena kalau misalkan seseorang mendapatkan emas yang masih ya bercampur dengan tanah, ya, atau bercampur dengan zat yang lain, dia akan ya menguji emas tersebut, ya, menyingkirkan kotoran-kotoran selain emas dengan api. Pun demikian juga perak. Wal mu'min yukhtabaru bil bala. Adapun seorang mukmin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan cobaan, dengan ujian. Maka ya ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, ya, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum Taib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dalam Al-Qur'an, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun, ya. Apakah seseorang, ya, dalam surat Al-Ankabut di ayat pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, atau ayat yang kedua, apakah seseorang mengira bahwa mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian ditinggalkan untuk tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak mungkin. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan salah satu tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Kemudian yang kelima, ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menyegerakan, ya, hukuman bagi dosa yang dilakukan oleh seseorang di dunia ini, ya, dan tidak menangguhkan hukuman tersebut di akhirat dengan istilah apa? Istidraj. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyegerakan, ya, hukuman bagi dosa yang dilakukan oleh seorang hamba dan tidak menangguhkannya untuk diberikan hukuman tersebut di akhirat, ini merupakan bukti cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut. Sebagaimana seorang sahabat Abdullah ibn Mughaffal radhiyallahu taala an, beliau pernah bercerita kepada kita,
ya bahwa seseorang bertemu dengan seorang wanita yang di zaman jahiliyah. Ada seorang sahabat di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan seorang wanita yang wanita tersebut di masa jahiliyah adalah seorang apa? Na'udzubillah, seorang pelacur. Kemudian lelaki tadi, ya, karena tahu perempuan ini adalah zaman jahiliyah, dia seorang yang hina, ya, seorang yang rendah kehormatannya, ya, akhirnya dia apa? Diajak bercanda, ya, diajak bergurau, ya. Hatta basata yadahu ilaiha, sampai-sampai ya lelaki tersebut apa? Menjulurkan tangannya kepada wanita tadi, ya. Karena masih menganggap wanita tersebut hina, ya. Kenapa? Karena wanita itu di zaman jahiliyah adalah seorang pelacur. Faqalatil mar'ah, maka wanita tersebut tiba-tiba berkata, saat lelaki tadi menjulurkan tangannya, dia kemudian berkata apa? Mahin. Ya, fa innallaha azza wa jal qad adhhaba asy-syirk wa jaa bil Islam. Celakalah engkau wahai pemuda. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjauhkan, ya, mengenyahkan kesyirikan dan datang dan mendatangkan Islam. Akhirnya pemuda tadi, ya, seorang sahabat yang ketika itu, ya, namanya manusia pasti lalai, ya, akhirnya dia apa? Dia ternasihati oleh penuturan wanita ini. Fatarakaha wa walla, maka laki tadi meninggalkan wanita tersebut dan berpaling. Tapi karena sudah ada ketertarikan, ya, laki-laki tadi itu apa? Akhirnya curi-curi pandang, ya. Tidak jadi untuk, ya, melakukan perbuatan yang keji kepada wanita tadi, ya, dia meninggalkan wanita tersebut dan membelakanginya. Tapi karena sudah tergoda di awal, akhirnya apa? Dia menoleh kepada wanita tadi. Sambil dia meninggalkan wanita tersebut, tapi sambil apa? Sambil curi-curi pandang. Dia menoleh ke belakang hingga akhirnya tidak sengaja apa? Ya, karena dia menoleh ke belakang, dia terbentur apa? Tembok di depannya. Jadi dia jalan sambil membelakangi, ya, akhirnya terbentur tembok. Kemudian fa akhbarun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kisah ini kemudian disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Mughaffal kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ya, anta abdun aradallahu bika khair. Sesungguhnya engkau adalah hamba yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kebaikan. Idza aradallahu azza wa jalla bi abdin khairan ajjala lahu uqubata dzanbih. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala ketika menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, maka dia akan apa? Menyegerakan hukuman kepadanya, ya, karena tadi laki-laki tadi melakukan sebuah dosa, ya, dia apa? Memperhatikan wanita yang bukan mahramnya dengan syahwat, ya, menoleh kepada wanita yang bukan mahramnya dengan syahwat, mencuri-curi pandang tadi, hingga akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menakdirkan dia kejedot apa? Ya, terbentur dinding, ya. Apa kata Rasulullah SAW? Itu bukti Allah Subhanahu Wa Taala mencintaimu. Allah menyegerakan hukuman itu kepadamu. Wa idza arada bi 'abdin syarran, dan ketika Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki keburukan kepada seorang hamba, amsaka alaihi bi dzambihi. Allah akan apa? Menangguhkan hukuman bagi dosanya hatta yuwaffiya bihi yaumal qiyamati ka'annahu 'airun. Sampai akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala, ya, memberikan hukuman tersebut di hari kiamat hingga membuat dia apa? Membuat dia memalukan, ya, membuat dia malu kepada apa yang pernah dia lakukan dari dosa di dunia ini. Hadis riwayat Ahmad. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hendaknya kita, ya, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika mendapatkan hal-hal yang mungkin kita ketahui itu merupakan hukuman bagi dosa-dosa kita. Biasanya seseorang ketika dia mendapatkan suatu musibah, ya, suatu hal yang mungkin dia lakukan atau yang dia yang terkena kepadanya, contoh misalkan, ya, saat dia mengendarai motor, ya, tiba-tiba bannya kempes. Biasanya dia akan mengingat sesuatu. Yang dia ingat ketika dia mengingat suatu dosa, itu adalah, ya, hukuman bagi dosa yang telah dia lakukan. Biasanya seperti itu. Ya, maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, justru jangan sampai seseorang
merasa terlena kepada dosa yang dia perbuat, sedangkan dia tetap diberikan kenikmatan-kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini merupakan bentuk penangguhan hukuman kepadanya yang nanti kelak di akhirat akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala hukuman kepadanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ya dalam surat Al-An'am ayat 44, "Falamma nasu ma dzukiru." Maka ketika mereka lupa kepada peringatan-peringatan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada mereka. Maksudnya apa? Tidak menjalankan syariat. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Namun Allah Subhanahu wa taala tetap membukakan pintu ya kenikmatan ya, bahkan di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman abwaaba kulli syai', pintu-pintu segala sesuatu. Padahal mereka orang-orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza farihu bima utu. Hatta idza farihu bima utu. Hingga ketika mereka merasa senang dengan apa yang mereka dapatkan, akhadnahum baghtah. Allah Subhanahu wa taala mengambil ya kenikmatan itu dengan dengan sekaligus, dengan seketika. Fa idzahum mublisun. Maka mereka pun ketika itu berputus asa. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah istidraj. Orang-orang yang ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya hukuman dari dosa-dosa yang terus mereka lakukan, tapi ingatlah Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan ya hukumannya dengan seketika kepada orang-orang tersebut. Maka kita jangan sampai ya silau dengan mereka yang berbuat maksiat namun tetap diberikan diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya mereka mustadrijun. Mereka adalah orang-orang yang ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala hukumannya, hingga akhirnya bisa jadi Allah Subhanahu wa taala ya menimpakan dengan sekaligus hukuman kepada mereka di dunia, atau nanti ditangguhkan ya dan ditimpakan hukuman itu di akhirat kelak. Tapi ya ma'asyiral muslimin, perlu diperhatikan ada beberapa tanda yang lain, mungkin tidak kita bacakan sekarang karena waktu ya, kita cukupkan sampai tanda yang kelima ini. Nanti kita akan tutup dengan beberapa amalan yang harus kita lakukan dengan atau bertujuan untuk menggapai ya cinta Allah Subhanahu wa taala. Pada poin yang kelima ini ya terkait dengan tanda cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, yaitu dengan menyegerakan ya hukuman baginya atau bagi dosa-dosa yang dia perbuat. Bukan berarti kita meminta itu ya. Kita tidak boleh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala menyegerakan ya atau mengazab kita, naudzubillah, enggak boleh ya. Yang harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala al-afiyah, kesehatan, keselamatan ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengajari kita Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita minta kepada Allah kebaikan di dunia, bukan keburukan. Wa fil akhirati hasanah, meminta ya di akhirat juga kebaikan. Wa qina adzabannar, dan menjaga kita dari api neraka ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala salah satu tandanya adalah menyegerakan hukuman, itu bukan karena doa kita, tapi itu karena kehendak Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan hal tersebut. Bukan kita yang meminta itu. Kenapa? Karena suatu hari, ya simak ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengunjungi seorang sahabatnya yang sedang sakit. Ya di sini dalam hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada rajulan minal muslimin qad khafata, ya. Menjenguk seorang sahabatnya yang sedang sakit, yang mana sahabatnya ini kurus kerontang ya. Dengan keadaan yang lemah, fasara mithlal farhi. Ya bahkan disebutkan dalam riwayat ini orang yang dikunjungi oleh Rasulullah SAW bahkan seperti seperti seekor ayam, anak ayam. Ya, jadi saking kurusnya, saking lemahnya, bahkan disamakan ya, bahkan diumpamakan seperti seekor anak ayam. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bertanya kepadanya, hal kunta tad'u bi syai'in aw tas'alahu iyyah? Apakah engkau pernah meminta sesuatu kepada Allah ya atau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang mengakibatkan engkau seperti ini? Qala na'am. Orang tersebut berkata, ya Rasulullah, aku pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ma kunta muaqibi bihi fil akhirah
fa'ajjilhu li fid dunya. Ya Allah, sekiranya Engkau hendak mengazabku di akhirat, azab itu segerakan di dunia. Ini doa yang dipanjatkan oleh orang tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, subhanallah, maha suci Allah, la tutiquhu aw la tastati'uhu. Engkau tidak akan pernah mampu, engkau tidak akan pernah bisa untuk apa? Untuk menerima azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa fi riwayah la taqata laka bi'adzabillah, dan dalam riwayat yang lain engkau tidak akan pernah mampu ya menerima azab Allah Subhanahu wa taala. Afala qult, hendaknya engkau minta ya Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hendaknya engkau minta doa ini. Ya Allah, berikanlah kebaikan aku, atau berikanlah kepadaku kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah aku dari api neraka. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fada'allaha lahu fasyafah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kesembuhan sahabat tadi, dan Allah Subhanahu Wa Taala menyembuhkannya. Hadis riwayat Muslim. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah 5 tanda ya seseorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tanda-tanda yang lain, tapi mungkin karena waktu belum bisa kita sebutkan semuanya. Hingga akhirnya di sini ya akan kita tutup dengan beberapa amalan yang bisa kita lakukan untuk menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala. Jadi 5 hal yang tadi merupakan tanda apakah kita sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah belum. Ya, sekiranya sudah, hendaknya kita bertahmid, ya, mengucapkan alhamdulillah, segala puji atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan mintalah istiqomah kepada Allah untuk berada di jalur hamba yang disayangi, yang dicintai olehnya. Namun ketika kita jauh dari tanda-tanda tersebut, ya, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan rizki ya sebagai hamba yang dicintai olehnya, dan hendaklah dia mengingat hal-hal yang akan disebutkan ini, yaitu adalah amalan-amalan yang bisa mengantarkan kita kepada cintanya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ittiba sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti tuntunan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini bisa mengantarkan kita kepada cinta Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 31, Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, sekiranya kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, wallahu ghafurur rahim, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian yang kedua, amalan yang bisa mengantarkan kita kepada cinta Allah Subhanahu wa taala adalah berteman dengan orang-orang soleh, ya, mencari komunitas yang baik, mencari komunitas orang-orang yang berakhlak yang mulia, orang-orang yang bermoral tinggi, bukan orang-orang yang berakhlak durjana, bukan orang-orang yang tidak bermoral, ya, bukan orang-orang yang jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi hendaknya kita berkumpul, duduk-duduk, ya, mencari komunitas orang-orang yang soleh. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini berarti hadis qudsi, qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya, ya, telah datang, ya, atau menjadi sebuah kewajiban, ya, untuk datangnya kecintaanku kepada orang-orang yang mencintai karenaku, kata Allah Subhanahu wa taala, wal mutajalisina fiyya, dan orang-orang yang berkumpul karenaku, disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan datang kepada mereka cintanya Allah Subhanahu wa taala. Wal mutazawirina fiyya, dan orang-orang yang saling mengunjungi karena Allah, bagi mereka pun cinta Allah Subhanahu wa taala. Wal mutabadzilina fiyya, dan bagi orang yang saling memberikan atau saling bertukar hadiah karena Allah, itu pun mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ahmad. Dan lebih spesifik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda terkait dengan seseorang yang saling
atau mengunjungi saudaranya karena Allah. Anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Sesungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang mengunjungi saudaranya di desa yang lain, bukan di satu desa yang sama. Fa'arsadallahu lahu ala madrajatihi malakan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat, mengutus malaikat ya, kalau malaikat bukan orang, mengutus satu malaikat di jalan yang sedang ditempuh oleh orang tadi, orang yang hendak mengunjungi saudaranya. Falamma ata alaih, kemudian malaikat tersebut datang kepada orang tadi. Tentunya malaikat tadi berwujud manusia ya, karena tidak mungkin malaikat bertemu dengan kita manusia dengan wujud aslinya. Ya, qala aina turid, kemudian malaikat tadi bertanya kepada orang tersebut, kemana engkau hendak pergi? Qala uridu akhun li fi hadhil qaryah, aku hendak mengunjungi saudaraku di desa ini ya. Qala hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha, apakah engkau mengunjunginya karena suatu kepentingan karena suatu keinginan Qala la, aku tidak mengunjunginya karena keinginan tertentu. Ghairu anni, kecuali aku ahbabtuhu fillah, yang membuat aku mengunjungi saudaraku itu karena aku mencintainya karena Allah. Qala fa inni Rasulullah, maka malaikat tersebut berkata, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu, bi annallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fi, dan aku hendak memberikan kabar gembira kepadamu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mencintaimu sebagaimana engkau telah mencintai saudaramu karena Allah. Hadis riwayat Muslim. Dan yang terakhir, amalan yang bisa kita lakukan untuk menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala yaitu apa? Yaitu dengan senantiasa kita iltizam, senantiasa konsisten kepada kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita, dan memperbanyak amalan-amalan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, berarti hadis ini juga hadis qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi." Dan tidaklah seorang hamba atau seorang hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan apa-apa yang aku wajibkan kepadanya. Salat 5 waktu kemudian mengeluarkan zakat mengerjakan puasa nanti insyaallah kurang dari sepekan kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan suci atau dengan bulan yang penuh kemuliaan, bulan Ramadan, dengan keadaan yang lebih baik Kemudian naik haji ini berbakti kepada orang tua. Ini hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala paling mencintai amalan atau tidak mencintai amalan melebihi cintanya kepada orang yang konsisten kepada amalan-amalan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Kemudian wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilai, dan senantiasa hambaku masih konsisten mendekatkan dirinya kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, bin nawafil, dengan amalan-amalan sunnah, amalan-amalan yang dianjurkan, yang mustahab oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta uhibbah, sampai kata Allah Subhanahu wa taala aku mencintainya. Berarti yang membuat Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya ketika hamba tersebut setelah dia konsisten dengan mengerjakan faraid, dia memperbanyak amalan-amalan sunnah sampai Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, maka ketika aku telah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku menjadi pendengaran yang dia mendengar dengannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, menjadi penglihatan yang dia melihat dengannya. Wa yadahu allati yabtishu biha, menjadi tangannya yang dia memukul dengannya. Wa rijlahu allati yamshi biha, menjadi kaki yang dia berjalan dengannya. Wa idza sa'alani fa la'utiyanna,
dan sekiranya dia meminta kepadaku pasti aku akan kabulkan. Wala in ista'adzani la u'idzannah, dan sekiranya dia minta perlindungan dariku pasti aku akan berikan perlindungan. Sampai akhir hadis riwayat Bukhari. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini pula disampaikan oleh para ulama merupakan hadis wali Allah. Jadi wali Allah adalah orang-orang yang mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka yang konsisten kepada apa-apa yang diwajibkan oleh Allah dan memperbanyak dari nawafil, dari hal-hal yang disunnahkan, hingga Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Dan lihat bagaimana buah dari cinta Allah Subhanahu wa taala, dekatnya dia dengan hamba tersebut, bagaikan pendengaran yang dia mendengar dengannya, penglihatan yang dia melihat dengannya, tangan yang dia memukul dengan tangan tersebut, kaki yang dia berjalan dengannya, dan ketika dia bertanya, ketika dia berdoa meminta kepada Allah pasti dijawab oleh Allah, dan ketika dia minta perlindungan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang telah disampaikan menjadi bahan bagi kita untuk introspeksi diri. Apakah kita menjadi atau sudah menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ataukah kita jauh dari cinta Allah Subhanahu wa taala? Na'udzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari hal ini, dan menjadikan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang dicintai olehnya. As'alullah taala an yusilana ila mahabbatih. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kita kecintaan, yang akhirnya menyampaikan kita kepada cinta Allah Subhanahu wa taala. Allahumma habibna ilaik, ya Allah Subhanahu wa taala, cintailah kami, cintailah hamba-hamba yang senantiasa mencintaimu ya Allah. Warzuqna hubbak, dan berikanlah rizki kepada kami yaitu berupa cintamu. Wal amal alladzi yuqarribuna ila hubbik, dan berikanlah kami kekuatan untuk melakukan amalan-amalan yang mendekatkan kami kepada cintamu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.